Jadi Teman lihat sendiri. Ini kira-kira satu petak ini ada 5 sampai 7 ribu. Satu waring ini. Satu waring ini. Paling nanti ini sensirnya tidak lebih dari apa ini? Ya sekitar 200 sampai 300. Nah, tuh sahabat koi, yang ini ngebuang semua Pak ya. Iya, padahal ini baru sensir yang ke ini kohakunya saya. Oke, ini kohaku ya. Kohaku yang seperti ini. Ini Mas. Inazuma ini. Wow, ya hampir. Hampir ya. Iya. Oke, ini untuk kohakunya. Dua-duanya ini Mas. Oke, ini juga ini oke, ya kan? Oke, yang bagus yang seperti apa sih Pak? Nah, ini loh. Kan murah sekali Mas, borongan kalau ini. Itu kisaran berapa Pak kalau diborong sekian banyak? Mana? Ini sekian yang banyak. Lolos. Ya paling itu diborong 200.000. 200.000 sekian banyak ini? Ya. Waduh, ini Seribu koi, 1000 warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya. Nah sahabat koi, semoga sahabat koi semua sehat dan selalu bersyukur ya sahabat koi. Oke, kali ini sahabat koi saya ajak untuk main-main ke sawah. Nih jalannya lumayan ekstrim, saya tadi masuknya jadi agak semi off-road. Kali ini sahabat koi saya ajak untuk seleksi ikan, dan kita bertemu dengan salah satu breeder yang sudah sepuh ya sahabat koi. Mungkin profilnya sahabat koi bisa lihat di channelnya Oke Green, profil beliau. Nah kali ini kita pengen lihat proses seleksi ikan koi yang beliau lakukan kali ini. Nanti kita pengen tahu ikan koinya jenis apa. Terus kita sedikit profil dikit ya, nanti pengen tahu. Dan nanti mungkin kalau kita tanya kisaran harga atau apa, nanti kita langsung ngobrol aja dengan beliaunya. Nah ini sahabat koi, beliau udah mulai seleksi. Yuk kita sapa beliau langsung aja ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Sehat ya. Oke, ini ada yang lempar. Oke. Ya. Boleh diperkenalkan namanya Pak? Nama saya Sutadi Mas. Lengkapnya kalau mergo petani ya Sutadi Koi Farm begitu. Sutadi Koi Farm ya, kalau nama farmnya nggih. Ya, nama farmnya begitu. Oke, ini santai saja Pak, kita sambil jenengan masih seleksi soalnya. Oh iya Mas. Boleh. Ini di daerah mana sih Pak kalau boleh tahu? Ini di daerah Kedawung, Legok, Blitar Mas. Kedawung, Legok, Blitar. Ya. Kalau jenengan tempat tinggalnya di mana Pak? Tempat tinggalnya di Desa Kemploko Mas, sekitar 5 kilo dari sini. Oh, sekitar 5 kilo. Iya. Ini agak ke tengah tadi Pak ya? Oh iya benar. Agak off-road nih tadi. Cari yang Mas. Cari tempat yang bagus. Artinya tempat yang bagus itu kalau petani ya mencari tempatnya yang lokasinya yang lumayan bagus, airnya juga bagus, begitu Mas. Ya, karena di tempat lain, di tempat saya maksud saya, yang sana airnya kurang sudah terlalu jenuh. Kira-kira sudah terlalu lama untuk budidaya sehingga banyak terjadi kalau penebaran semacam ini muncul Myxobulus Mas. Oke. Yang mentol itu loh, mentol di sisi. Iya, di insang. Sehingga bisa sampai 50% dari populasi itu mentol. Sehingga kan eman-eman. Pas produknya jadi, tapi ternyata mentol. Oke, kalau mentol. Di sini saya sudah 1 tahun di sini, wah kelihatannya airnya sangat bagus karena ini 200 meter dari sini sumber. Jadi air sumber langsung. Deket sama mata air berarti Pak? Oh iya. Ini di sungai juga ini? Iya. Untuk waringnya ini nggih? Iya, Oke, ini sahabat koi. Biasanya waring ditaruh di kolam lain. Iya. Kalau ini ditaruh sungai, aman Pak ya? Aman. Aman nih sahabat koi, ini ada di sungai. Nah, jenengan breeder dari tahun berapa sih Pak? 1993. 1993. Wow. Iya. Itu lama banget sahabat koi. Ya, kira-kira ya kalau sekarang ini ya kurang lebih 30 tahun. Udah 30 tahun Pak ya. Dan fokus di breeding ya. Iya. Kalau dulu ya pernah
pernah jualan Jualan juga, juga. Mas. Ya. Medianya apa dulu, Pak? Oh, belum pakai media, masih dari mulut ke mulut. Oh, langsung Ya. dibawa kayak ke pasar atau ke Iya, gitu ya? teleponnya masih telepon manual lewat rumah waktu itu. Oh Iya. ya, tahun 90-an masih Iya, pegang 95 telepon. sampai 2000 kan begitu. Nggih, nggih, Ya, nggih. Nah, sehingga heeh, ya produknya sendiri nggih. ya termasuk mencari dari tempat. Saudara saya kan semua budidaya, Mas. Nah, sehingga saya tidak begitu kesulitan untuk mencari ikan waktu dulu. Oke. Nah, kalau jenengan fokusnya lebih ke jenis ikan apa sih, Pak? Aduh, macam-macam, Mas. Saya tidak pernah ya, Macam-macam ya. ya ini. Aduh. Gosanke, Oh, gosanke. polosan juga. Oh, polosan enggak. Oh, polosan enggak ya? Iya. Berarti Sampai lebih hari ke ini nggih. saya polosan itu pernah, cuman apa ini humon itu juga pernah. Kiko masih ada kalau Kiko. Nggih. Ya, Karena ini Pak ya, apa kalau polosan biasanya buat campuran aja nggih. oh ya, ya. Cuman saya memang enggak punya, artinya enggak ternak gitu, Mas. Nah, kalau yang hari ini seleksi yang keberapa, Pak? Seleksinya ini kan enggak jadi, Mas. Anunya dulu apa ini? Sampai 15 hari jumlahnya kok kelihatan enggak banyak. Akhirnya tak tumpuki sensiran pertama lah begitu loh. Akhirnya ini ada yang kecil ini sensir pertama, Oke. yang gede ini sensir kedua. Oke, yang kecil ini umur berapa minggu? Yang kecil ini 31 hari. 31 hari, 4 ya. minggu berarti ya. Ya, yang gede ini 2 bulan. 2 bulan. Oke. Ya. Ini jenisnya Sanke Ya, sanke sama soa. sama soa. Sirunya dikit, Pak ya. Ya, sirunya dikit. Oke, ini menurut jenengan ini berhasil atau enggak breedingannya? Menurut saya ini enggak. Ya, Enggak istilahnya kurang, Mas. Kurang ya, kurang dari Ya. meleset dari target Meleset dari target. ya. Oke. Jumlahnya juga meleset, Mm-mm. pilihannya juga meleset. Pilihannya meleset, Iya, jumlahnya meleset. Jumlahnya meleset. Pilihannya itu yang dikejar dulu rencananya Ya, jenis apa, Pak? jenis sankenya, Mas. Sankenya ya. Iya. Terus dapat Sankenya. sankenya ini kurang memuaskan, Ya, Pak. kurang memuaskan. Kenapa ini, Enggak. Pak, biasanya? Kira-kira Mas, ya apa ini dilepas anunya kan mati, Mas. Apa ini pejantannya yang satunya ini biasanya tak kasih pejantan 2, kemudian pejantan yang satu ini mati, padahal yang jelek itu yang menurut mati saya, yang jelek. menurut gambar yang kurang bagus gitu loh. Aha, Nah, aha. tapi ini hasilnya malah meleset. Oke, ini pasangan yang jenengan biasa pakai Iya. untuk ikannya. Ini Dipakai. anakan yang keberapa? Ketiga, Yang ketiga? keempatnya, Oh, keempat. keempatnya. Iya. Kalau yang pertama Sudah- sampai ketiga Sudah teruji, Mas. sudah teruji Ya, bagus. teruji. Oke. Artinya teruji itu ya walaupun enggak banyak sekali tapi udah lumayan bagus, Mhm. lumayan bagus. Dan ini yang keempat menurut jenengan nggak sesuai Iya, target. enggak sesuai. Oke. Ya gitulah namanya, kita terima aja namanya keluh kesahnya seorang breeder ya gini. Oke. Ini sudah terulang tidak hanya 1-2 kali, udah berkali-kali ya gini dan berkali-kali juga bisa berhasil. Nah, ini. Nah, Sehingga memang harus apa ini relatif cermat kalau kita mau memecahkan. Nah, oke. Itu indukannya size berapa, Pak, dulu kalau boleh tahu? 58 58 jenisnya apa, Pak? sanke. Sanke. Iya. Terus jantannya? Jantannya apa ini? Jantannya sanke 1, Mhm. terus kohaku tapi kohaku peranakan sanke. Oke. Gitu. Itu size-nya berapaan? Size-nya 55. 55. Ya, keduanya. Mhm. 55 54 enggak biru itu. Lokal, Mas. Lokal semua, Pak ya. Lokal cuman induknya dulu peranakan import gitu. Oh, F1 ya. Iya, induknya Induknya. aja. Ya. Dan hasilnya seperti ini. Kalau untuk ini, kalau menurut jenengan, ini pengaruh apa sih, Pak, ketidakberhasilan ini biasanya? Tidak berhasilan. Nggih. Aduh, saya pikir juga sulit, Mas. Sulit nggih. Sulit saya untuk menyatakan bahwasanya hanya karena pejantan yang itu tadi. Mhm. Itu juga Juga. dulu Dulu Aman. juga pernah begitu. Oke. Ini sedikit cerita aja. nggih. Saya dulu pernah memecahkan tidak hanya 1-2 kali dengan induk dan pejantan yang sama, Mhm. tapi hasilnya tidak sama. Oh. Di tempat yang sama padahal. Tempat yang sama. Iya. Kalau Ini. bulannya sama nggak, Pak? Cuaca Bulannya. kan kita bicara soal cuaca kalau bulan biasanya. Wah, itu yang apa ini? Tapi kalau namanya bulan atau cuaca itu kalau musim-musim penghujan kan relatif sama. Mhm.
memang jadi gini Pak ya, berarti indukan pasangan yang sama, terus lokasi yang sama belum tentu menghasilkan ikan yang sama juga Pak Iya, ya. iya. Oke. Dalam arti sama itu mungkin 10%, enggak selalu 10%, nah, begitu. Nih sahabat koi, jadi tantangan breeding itu tidak mudah ya sahabat koi. Belum tentu dengan pasangan ikan yang bagus. Misal kita, kalau orang Blitar sebutnya setelan Pak ya. Ya, Setelan pasangan bagus. atau setelan. Ya. Itu kalau diperanakan antara peranakan pertama, kedua, ketiga, kadang juga tidak hasil yang sama Pak ya. Iya. Nah, Padahal lokasi sama, airnya sama. Ini itu hanya bukan teori loh Mas. Ye. Ini hanya sebuah pengalaman aja. Oke. Ya. Ini pengalaman beliau terkait untuk karena berani menyatakan gitu, saya kan sudah bisa dibilang berpuluh-puluh kali memijahkan dengan induk yang sama juga. Ini sahabat koi, jadi tantangan untuk seorang breeder. Jadi sahabat koi jangan ngeluh kalau ikan koi kok harganya mahal kan, kok loh bukan mahal sebenarnya Pak ya, tapi belum cocok aja biasanya karena seleksi ikan koi ini, nah belum berhasil pun masih diseleksi Pak ya. Oh iya. Nah, ini tetap kan diseleksi. Jadi lihat sendiri. Ini kira-kira satu petak ini ada 5 sampai 7 ribu nih, satu waring ini. Satu waring ini. Paling nanti ini sensirnya tidak lebih dari apa ini? Ya sekitar 200 sampai 300. Nah, tuh sahabatku, yang ini ngebuang semua Pak ya. Iya, padahal ini baru sensir yang pertama. Ya, pertama dan kedua. Nah, ini sahabat koi, jadi sensir pertama ini nanti masih disensir lagi Pak ya? Mana? Yang masih 3 kali lagi tuh Mas. 3 kali lagi ya? Berarti jaraknya berapa bulan lagi Pak? 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Ini dimasukkan ke kolam rata-rata 1 bulan ini peta ini. Oh, peta ini yang disiapkan. Iya, siapkan. Ini yang sahabat koi yang ada di sebelah sini. Ini disiapkan untuk nanti yang udah lolos seleksi. Ini ya seputar 1.400 meter. 1.400 meter ini. Ya. Airnya air sumur atau air apa ini Pak? Air sungai Mas. Sungai Pak ya? Sungai. Dialirkan dari sungai? Iya, sungai. Aman Pak ya? Aman ya, saya kan masalahnya berani agak jauh karena itu Mas. Oke, ngejar ke mata air. Ya, ngejar ke mata air. Oke, ini sahabat koi, jadi ada pertimbangan beliau. Ini tadi makanya saya bilang jalannya off road, agak masuk ke dalam karena ini mendekati ke mata air. Karena beliau mencari mata air yang lebih murni Pak ya. Murni, bagus ya gitu Mas. Bagus. Oke, ini sahabat koi penampakannya. Nah, kalau untuk sanke yang seperti apa sih Pak yang dipilih ini kali ini? Oh, sebentar. Oke, kita cari contohnya ya sahabat koi. Kita pengen lihat yang beliau pilih. Karena dari sekian ribu tadi cuma diambil mungkin sekitar 200-300 itu pun. Nah, beliau mungkin mencari yang seperti apa, coba kita lihat. Ini kohakunya saya. Oke, ini kohaku ya. Kohaku yang seperti ini. Ini Mas. Ini Nazuma ini. Wow, ya hampir. Hampir ya. Iya. Oke, ini untuk kohakunya. Dua-duanya ini Mas. Oke, ini juga oke, ya kan? Oke, yang bagus yang seperti apa sih Pak? Nah, ini loh. Ya, dari warnanya kan masih padat Mas. Padat, halus. Ya, halus. Merahnya calon, kalau sini sudah merah ya belum. Tapi terus patternnya juga bagus. Nah, ini batas warnanya kan jelas. Ini untuk yang kohakunya Pak ya. Kohaku. Nah, ini yang ini nanti masih bisa berubah lagi Pak ya. Oh iya, lah ini lagi kohakunya. Kohaku. Ya. Nah, kalau untuk kohaku dari sanke ini kemungkinan keluar sumi nggak sih Pak? Mas, itu apa ini? Bisa kemungkinan sudah besar, tetapi ada tetapinya. Ada yang karakternya memang kuat, enggak keluar sumi ya. Ya, enggak keluar. Oke. Ini kalau ini sampai ukuran 35 sampai 40. Ini ada yang sekarang itu juga tetap kohaku. Tetap kohaku ya. Tetap kohaku. Karena ya. Sampai umur 43. Ya. Oke. Nih, sahabatku bisa dilihat. Untuk yang kohaku, nah kita coba cari yang sanke. Ini dari satu seroan tadi belum tentu dapat sanke yang bagus Pak ya? Iya, belum tentu. Itu tadi dapat kohaku aja 2. Nah, ini lumayan, ini sanke. Oke, ini sanke. Ini sanke, ya kan? Iya. Ini sebelahnya kohaku. Enggak bagus. Ini kalau sanke. Ini sanke juga, cuma hitamnya masih di dalam. Masih ya kan? Belum keluar. Ini sanke yang untuk yang dipilih yang seperti ini berarti ya. Ya, oke. Basic
basic kohakunya ada, Ya, oke. sama Lebih untuk kuat, merahnya lebih kuat. Hahaha. Kalau yang seperti ini nggak kepilih nih Pak ya? Oh enggak Mas. Itu merahnya padahal ngejreng gitu kalau Ya, saya lihat. jreng. Cuman hitamnya kan penuh Mas. Penuh ya, Nah, itu nggak jadi sanke kalau ya, seperti itu ya, Pak ya. oke, enggak jadi sanke. Yang terpilih ini nanti sahabat koi juga masih diseleksi lagi, masih 3-4 kali. 3-4 kali lagi. Jadi Ya. nanti ketemunya kisaran berapa Pak kalau memang? Ya kalau ini 300 ya ketemunya yang artinya yang kelas A gitu ya. Kelas A itu ya kalau ini 300 ekor, kelas A paling sekitar 50. 50 ekor itu udah. Itu masih A Pak ya. Ya, Jadi belum tentu menemukan belum show tentu kalau quality. ada show quality-nya. Itu belum tentu Pak ya. Iya. Saya kalau sudah berani ngomong show quality itu kalau sudah benar-benar ukurannya 15 cm atau 20 cm lah baru. Oke, kalau masih di bawah itu Aduh, jenengan masih bisa Mas. belum Nggak berani bisa, ya. itu banyak perubahan Mas. Iya. Pasti itu, pasti. Iya. Nah, ini Masalahnya pasti itu saya sudah sering sekali, sering sekali. Hanya sekarang itu bahasanya sekarang kan lebih tren Mas, atau kipeng apalagi itu. Sebenarnya kalau dulu sudah juga, cuman ini hanya ditempatkan di tempatkan kan ya bisa akuarium, bisa petak beton yang kecil, jedingan tapi lah. iya jedingan tapi sirkulasinya tetap, atau difilter. Tapi itu pun juga sering ada perubahan. Nah ini nanti kalau yang tidak lolos seleksi, ini nanti dijual atau seperti apa Pak? Ya, kalau yang itu dijual Mas. Dijual ya? Iya. Ngejualnya kemana Pak? Ada teman-teman sini banyak. Oke. Kalau semisal ada viewernya lebih suka yang pengen gitu bisa nggak Pak? Ya bisa, cuman kalau gini kan harus Mas. Harus sesuaikan jadwal. Enggak, harus artinya cepat. Gini kan udah ada. Iya, udah ada yang pesan soalnya Pak ya? Iya, kan murah sekali Mas, borongan kalau itu kisaran berapa Pak kalau diborong sekian banyak? Mana? Ini sekian yang banyak. tidak lolos itu? Ya paling itu diborong 200.000. 200.000 sekian banyak ini? Iya. Waduh, ini biasanya buat pakan predator Pak ya? Bisa pakan predator. Biasanya gini Mas. Biasanya saya kalau nyutir gini kan sering kencang. Sampai di sana banyak yang dipilih lagi. Oke. Ini karena beliau ini selektif sekali gitu. untuk memilihkannya. Kayak gini ini kan ya masih bisa toh Mas aslinya. Loh, iya kan? Ini masih bisa. Ini loh digedekan sampai ya umur 15 cm masih bisa. Jadi duit. Ya kan? Ya itu tergantung, bukan karena saya pengen macam-macam, enggak pengen. Ini karena saya mengingat tempat yang tidak terlalu lebar. Nah, gitu loh Mas. Jenengan target ikan disesuaikan dengan kolamnya nggih. Iya gitu. Jadi sahabat koi kalau belanja ikan yang mungkin tidak lolos seperti ini sebenarnya targetnya lagi bisa diseleksi lagi. Karena beliau ngambil yang benar-benar yang beliau inginkan dan disesuaikan dengan lokasinya. Jadi nggak hanya dijual untuk pakan predator aja enggak, tapi juga digunakan bisa diseleksi lagi dan bisa dipilih lagi lah Pak, karena kan seleksi pertama gini kadang masih banyak yang lolos benar, Pak, ya? Banyak yang meleset, kadang-kadang pas kita capek atau pas kita lengah lah itu bisa. Bisa. Nah ini sahabat koi, nah sekian banyak 200.000 mungkin sahabat koi ada yang pengen tapi nanti pesen dulu. Nanti bisa melalui Ebisu juga bisa. Nanti saya tinggal hubungkan ke beliau atau nanti hubungin beliau juga bisa, tapi harus diborong Pak ya. Oh iya, wong gini ini kan breeder, karena breeder biasanya breeder itu kalau yang gitu-gitu enggak menampung Mas. Karena waktu, lokasi itu harus diperhitungkan. Termasuk juga kos untuk memberi pakan. Nah ini kan memang benar-benar harus dicermati. Sehingga enggak gimana ya? Ya enggak jebol lah. Untuk terutama di biaya pembesarannya lagi. Yang jelas ikan-ikannya kalau sahabat koi bisa lihat di video HP saya ini kelihatan merah-merah sekali, halus, dan ini kalau mau seleksi lagi masih menemukan sebenarnya sahabat koi. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Oke Mas, terima kasih sama-sama. Oke sahabat koi, terima kasih atas
udah nonton video Ebi Sukhoi. Kita nanti mungkin akan main ke rumah beliau karena ini kita ada di sawahnya beliau. Kita pengen tahu ada apa sih kalau di rumah beliau. Oke, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukhoi. 1000 koi, 1000 warna, carikan koi berkualitas di Ebi Sukhoi tempatnya.